Oke, hari ini kita belajar dulu Matius pasal 5 tentang kebahagiaan yang sejati, atau dalam terjemahan bahasa TB, terjemahan baru itu namanya khotbah di bukit, ucapan bahagia ya. Oke, sudah dapat katakan amin. Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, sebelum kita baca, kita dengar dulu sesuatu yang penting ini teman, supaya Anda bisa mengerti di ayat yang pertama. Coba Anda lihat di situ. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia kemana? Ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, titik-titik dan seterusnya ya. Jadi saudara perhatikan, kenapa ada sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia yang sementara waktu itu mengikut Yesus. Lihat, apa yang dimaksudkan oleh pembicaraan kita ini? Yaitu satu kata, bahagia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, bahagia. Oke. Jadi bahagia konsepnya manusia berbeda dengan bahagia konsepnya Tuhan Yesus. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kalau kita bahagia pada waktu apa? Kasih tahu sebelah kiri kanan, pasti kita bahagia dalam hati kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul tidak? Iya. Ini dapat hadiah lah, dapat hadiah. Kalau dapat hadiah senang tidak? Iya toh, kalau dapat sesuatu yang kita inginkan tuh sukacita sekali. Tiba-tiba besok hilang. Apa yang terjadi? Langsung drop. Jadi Anda bisa lihat, bahagia dan sukacitanya ukuran manusia adalah ketika dia mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada waktu dia melihat banyak orang mengikuti dia, bukan karena benar-benar mau percaya sama dia, tetapi karena mereka melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan mereka boleh dapat merasakan itu di dalam hidup mereka. Mereka boleh dapat melihat bagaimana seluruh persoalan mereka itu boleh terselesaikan ketika mereka ini ikut-ikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Tuhan Yesus pergi kemana, mereka ikut. Sampai pada puncakan kasih makan 5.000 orang toh. Bukan 5.000, itu ada kurang lebih 50.000 orang. Yang 5.000 itu 5.000 laki-laki, tidak tercatat perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih itu 50.000 orang. Dikasih makan sisa 12 bakul. Jadi teman-teman bisa pahami di sini. Jadi orang mengikuti Tuhan Yesus di masa itu bukan karena dia rindu mengenal pencipta yang kudus dan yang benar. Tetapi karena dia ingin mendapatkan yang diinginkan oleh dia. Paling banyak pada waktu itu kasusnya adalah sakit penyakit disembuhkan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pada waktu itu orang bahagia ikut Tuhan Yesus karena sakitnya disembuhkan. 1, 2, 3. Jadi itu namanya apa? Mujizat. Jadi ada banyak tidak orang Kristen hari ini ikut Tuhan Yesus karena mujizat? Banyak sekali tidak? Banyak sekali. Berarti konsepnya kita ini salah dengan konsepnya Tuhan, itu beda. Salah. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang benar, kita harus ikut betul-betul konsepnya Tuhan itu apa. Jadi kalau Tuhan Yesus punya konsep berbahagialah kamu kalau kamu A, kalau kamu B, kalau kamu C, kalau kamu D, berarti berbeda dengan konsep bahagianya kita karena kita mendapatkan sesuatu. Jadi teman-teman di sini harus punya konsep yang sesuai dengan kehendak Bapa. Yang disebut bahagia itu bukan karena kamu mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan doa kamu. Karena banyak orang ketika dia punya masalah, ketika dia punya persoalan, baru dia datang cari Tuhan. Jadi ketika dia punya masalah terselesaikan, dia lupakan Tuhan. Kenapa? Saya tidak butuh lagi doa. Saya tidak butuh lagi persekutuan. Saya tidak lagi butuh ada topangan doa. Sudah saya punya masalah, sudah selesai. Saya sudah ucapkan terima kasih di hamba Tuhan. Saya sudah ucapkan terima kasih di Tuhan juga. Bahkan saya kasih sumbangan-sumbangan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bukan itu konsep bahagianya dari Bapa. 1, 2, 3. Iya. Beda itu? Bisa mengerti tidak ya? Jadi konsep bahagianya manusia itu ketika kita mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini mujizat. Wah senang. Kemarin sakit penyakit sudah bisa jalan. Mau jalan juga seperti suster ngesot itu jalan. Wah,
Hoka-hoka begitu dia punya kaki, doka-doka segala macam. Tiba-tiba berdoa begini sembuh. Dia bilang, oh Tuhan terima kasih, terima kasih. Habis itu buat jahat lagi. Habis itu pemalas lagi. Habis itu tinggalkan Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Itulah manusia. Ya, pas butuh baru cari Tuhan. 1, 2, 3. Ya, yang dibutuhkan dapat tinggalkan Tuhan. Betul tidak? Buktinya mereka tinggalkan Tuhan itu kapan? Pada waktu dia mulai ditangkap. Pada waktu mulai dia disiksa. Mana ada murid-murid sesuai lari pontang-panting kok. Yohanes itu karena ditarik aja oleh Bunda Maria. Makanya dia masih tetap gitu, tapi dengan gemetar. Tapi lihat murid-murid yang lain, tercerai-berai semua. Ketakutan, takut dibunuh. Bahkan yang bilang gini, salibkan dia. Orang yang sama yang menerima mujizat 5.000 orang dapat makanan itu. Orang yang sama disembuhkan dari sakit penyakit. Itu yang bilang, salibkan dia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan sampai Anda menerima mujizat, tapi karena ada 1-2 hal tekanan yang begitu dahsyat, Anda berkata salibkan Tuhan itu. Dengan apa? Murtad, meninggalkan iman percayamu. Itu bisa terjadi, bisa. Makanya konsep bahagia kamu sekarang harus berubah. Bukan lagi karena kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan karena kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, melainkan kamu punya konsep bahagia itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta kita. Setuju, katakan amin. Makanya dia langsung ngomong, dia lihat ada bukit di situ dia naik. Kemudian dia lihat orang banyak kok menggiring dia terus, kok mengikuti dia terus. Oh ini mengikut, ini karena mujizat ini. Ikut saya ini bukan karena mau percaya sama Bapa yang kudus dan yang benar, tetapi karena ada mujizat. Maka dia duduk di situ, dia mulai mengajar di situ. Anda mau bahagia semua, Anda mau penuh dengan sukacita semua, kata Yasa, kata Bapak kita. Kamu mau menerima berkat daripadaku? Kamu mau memiliki semua yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal aku? Semua pasti bilang, kami mau. Mau apa? Langsung dia ngomong 1. Berbahagialah yang miskin. Bingung semua. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berbahagialah orang yang miskin. Ayat yang ketiga. Baca 1, 2, 3. Karena ini miskin tapi disebut bahagia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mana ada orang miskin bahagia? 1, 2, 3. Apalagi nona-nona. Uang di dompet itu kalau sonde ada. Muka murung kok sonde. Stres kok sonde. Pikiran kok sonde. Minimal itu 50.000 kok sonde. Minimal itu 20.000 tuh pokoknya kata ada jaga-jaga lah. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Berani tidak jalan tanpa uang? Lihat Alkitab bilang apa? Konsep bahagianya berbeda, berbanding terbalik tidak? Orang bahagia itu kalau dia kaya, punya uang. Orang bahagia itu kalau punya segala-galanya. Dia mau bikin apa? Tinggal bikin. Ini di sini berbahagialah yang miskin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ini karmana nih. Kotong boleh pokok pagi, siang, sore, malam cari uang supaya kotong bisa agak sedikit kaya. Bukan kaya raya tapi sedikit. Supaya orang minta nak kotong bisa kasih. Orang susah nak kotong bisa tolong. Mau bikin apa-apa di gereja atau di persekutuan, tunjuk ikut bisa sumbangsi sedikit. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tapi Bapak bilang miskin yang masuk surga. 1, 2, 3. Jadi ini miskin yang mana? Miskin benar-benar tidak punya uang sama sekali. Kalau kamu mau tidak punya uang sama sekali, tidak usah kerja. Pagi, siang, sore, malam tidur saja. Pasti miskin. Tapi kalau Anda semangat kerja, otomatis pasti diberkati. Setuju, katakan amin. Itu hukumnya. Jadi kamu jangan pernah berpikir begini. Saya ora et labora, saya berdoa dan saya bekerja. Amin. Itu mantap sekali, itu komplit. Ada orang yang bilang gini, tidak usah doa, kerja saja pasti berhasil. Amin loh. Karena Amsal bilang apa? Siapa yang bekerja pagi, siang, sore dan malam, dia memiliki kekayaannya. Itu hukum alam. Ada amin. Dia sonde percaya Tuhan, dia kerja pagi, siang, sore dan malam, kaya kok sonde. Kaya orang kerja keras. Ada orang yang berdoa pagi, siang, sore, malam tapi dia tidak mau kerja. Karena nanti langit terbuka kemudian dicurahkanlah berkat Tuhan. Amin. Ya toh? Berarti itu orang penghidup betul-betul harus dan Tuhan itu melekat betul-betul dan Tuhan. Kalau sonde, coba lihat sebelah kiri kanan. Lunau. Ya. Jadi Anda lihat konsep bahagia yang pertama bukan karena kaya. Karena Alkitab bilang orang kaya susah masuk. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kau kaya, kau susah.
1, 2, 3. Ya, ini jangan sampai bilang, ini Kak Fik bilang Kak Tongson boleh kaya. Bukan, Anda boleh kaya dan harus kaya. Karena banyak pekerjaan Tuhan di muka bumi ini butuh topangan. Kalau Anda tidak kaya, bagaimana Anda bisa menopang yang lain? Amin. Ada banyak orang susah yang harus ditolong. Jadi harus kaya? Harus kaya. Tetapi kaya yang cinta Tuhan. Bukan kaya yang kekee. Coba lihat sebelah kiri kan, lu kaya tapi lu kekee, tak usah kaya. 1, 2, 3. Tapi kalau you kaya dan mau memberi, lu memang pantas untuk kaya. Iya, ada orang kaya tapi dia mau kasih keluar uang, dia pun tangan gemetar. Kenapa dia mau? Dia kekurangan 1 rupiah pun dia pikir panjang, dia hitung kiri kali bagi ini. Kalau bekas keluar 100 ribu ini nanti karmana apalagi bekas keluar 500 ribu, karmana Coba lihat sebelah kiri kanan, itu lu bukan kaya, lu kakek. Kasih tahu sebelah kiri, lu pelit. 1, 2, 3. Iya, jadi jangan sampai kita kaya tapi pelit. Nah, Alkitab bilang apa? Orang kaya tidak masuk surga tuh orang kaya yang begitu. Orang kaya yang hidupnya hanya dikuasai oleh uang. Orang kaya yang hidupnya dikuasai oleh gila kerja. Dia sampai lupa waktu dan Tuhan. Dia sampai lupa dengan merenungkan firman Tuhan. Dia lupa segala macam hal mengenai tentang manusia rohnya. Dia lupa. Ya, itu hati-hati. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kaya itu wajar. Tetapi kalau kaya tidak cinta Tuhan, tidak wajar. 1, 2, 3. Ya harus toh, kalau kaya cinta Tuhan kan mantap tuh. Amin. Nah, kata berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin ini artinya kalau saya terjemahkan lewat Alkitab bahasa Indonesia masa kini, oke, dia terjemahannya lebih bagus. Dia bilang begini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Itu arti kata miskin. Jadi yang disebut miskin di hadapan Allah atau di hadapan Bapa kita itu adalah apa? Satu, yang tidak berdaya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, artinya dia bergantung penuh kepada Tuhan. Yang tidak berdaya ini betul-betul Kotongson bisa lakukan apapun tanpa Tuhan, kakak. Kasih tahu sebelah kiri kan, artinya lu bisa hidup sekarang itu kekuatan dari Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Jadi Anda harus punya satu pola pikir. Saya mau bahagia, berarti saya harus menjadi orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan. Karena ketika saya tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, saya menjadi orang yang benar-benar gampang dipukul oleh si maut. Jadi Anda harus benar-benar menjadi miskin. Menjadi orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Sangat amat membutuhkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Anda butuh Tuhan. Dan harus bergantung sama dia. 1, 2, 3. Hei saudara. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar. Kita tuh merasa kita bisa sendiri tanpa siapapun. Anda mungkin berjalan dalam hidup Anda. Anda tidak ngomong bilang saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu teman. Tetapi Anda dalam sikap Anda. Itu seringkali Anda melupakan Tuhan. Seringkali Anda selalu mengandalkan diri Anda sendiri. Dan merasa bahwa Anda bisa melakukan ini. Bisa mengerjakan itu. Bisa membuat ini. Sehingga yang ada kesombongan. Saya bisa sendiri kok. Coba Anda datang bantu beta juga bisa sendiri. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Berarti Anda itu kaya. Anda belum miskin di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Iya, kaya dengan apa? Kesombongan. Merasa diri kuat. Merasa diri saya bisa melakukan segala sesuatu. Hei teman, ayo. Sekarang pola pikir kamu. Mau bahagia tidak teman-teman? Halo, mau bahagia tidak? Mau bahagia berarti Anda harus menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Berbahagialah orang yang miskin. Orang yang tidak berdaya. Orang yang bergantung penuh pada Tuhan. Kalau orang yang bergantung penuh pada Tuhan tuh bangun pagi. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa hidup dan berjalan tanpa Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Saya butuh Tuhan. Saya butuh hikmah dari Tuhan. Saya butuh kepintaran dari Tuhan. Saya butuh kecerdasan dari Tuhan. Saya butuh keberanian dari Tuhan. Tuhan tolong kasih saya semua. Supaya saya bisa menjalani hidup ini. Karena tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Itu Anda benar-benar di hadapan Bapa miskin. Anda butuh dia. Dan dia akan turut bekerja dalam hidup kamu.
untuk membuat bahwa kamu benar-benar berjalan bersama dengan dia. Membuat apa? Membuat kamu benar-benar percaya. Gila ya, kalau saya berjalan bersama dengan dia, sukacita saya miliki, damai sejahtera saya miliki, kekuatan saya punya, sukacita saya punya. Saya bisa mampu menaklukkan hari itu. Walaupun banyak sekali orang di kantor itu menghina saya, menganggap remeh saya, mau berusaha menjatuhkan saya. Tetapi karena saya di hadapan Bapa miskin, saya betul-betul mau bergantung sama Tuhan. Saya tidak berdaya dalam hidup saya butuh Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Saya akan menemukan dan mendapatkan disebut dengan kebahagiaan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Mau bahagia? Bergantung sama dia. 1, 2, 3. Ya, ingat, bahagianya kita beda dengan bahagianya punyanya Tuhan. Bahagianya kita kalau kita mendapatkan mujizat, senang. Tapi bahagianya Tuhan, yang pertama, kalau kamu berbahagia, kamu harus bergantung sama Tuhan. Kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu harus mengakui bahwa kamu sangat amat butuh dia. Setuju, katakan amin. Sangat amat. Karena kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang kedua, sampai sini bisa mengerti? Ya, kalau orang yang miskin itu dia sampai ngomong. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Sudah bahagia di bumi. Dia bergantung sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang sudah selesai di bumi. Dia miliki kerajaan sorga. Dia ada bersama dengan Bapa di Yerusalem yang baru. Kasih tahu sebelah kiri kan. Penting sekali kau betul-betul bergantung sama dia. 1, 2, 3. Iya, harus mengakui, saya tidak bisa, Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan, kasih saya otak, kasih saya pikiran yang benar, kasih saya hikmat. Karena Anda dalam rangkulannya Bapa, Anda dalam pelukannya Bapa secara utuh. Karena kamu bilang saya tidak berdaya Tuhan, saya butuh Engkau ya Bapakku. Saya tidak bisa kuat berjalan sendiri, maka Dia yang peluk Anda. Dia yang menggendong Anda. Dia yang menghantarkan Anda, bahkan Dia turut bekerja di dalam perjalanan hidup Anda. Makanya pengakuan Anda itu sangat amat butuh. Sangat perlu. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ayo andalkan dia, maka dia akan bekerja dalam hidupmu. 1, 2, 3. Bukan hanya di bumi. Tuhan bilang pulang, Anda pulang dengan bahagia, sukacita, karena Anda ketemu dengan dia yang kamu nanti-nantikan. Amin. Ya. Yang kedua, ayat yang keempat. Cepat-cepat ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang, karena mereka akan, ya, kalau dalam bahasa di sini terjemahan di sini, berbahagialah orang yang lagi patah hati, yang lagi bersedih hati, patah hati. Siapa di sini sedang patah hati? Tuhan dekat dengan orang patah hati, kata Mazmur. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Makanya seringlah patah hati. Coba lihat sebelah kiri kanan, harus sering patah hati supaya Tuhan dekat dengan Anda. 1, 2, 3. Ingat, Tuhan dekat dengan orang patah hati. 1, 2, 3. Jadi kalau Anda sedang patah hati, jangan sampai Anda dikuasai oleh maut. Jangan. Kemudian ketika orang lagi sedang menyakiti kamu, jangan tolak. Dalam nama Yesus saya tolak orang sakit hati. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dekat-dekatlah dengan sedih, dengan patah hati. Bagus. 1, 2, 3. Baca ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, sedih, hati sedih, patah hati. Coba kamu lihat orang yang doa lagi patah hati. Betul tidak Eka? Punya pengalaman tuh? Jadi kalau orang doa lagi patah hati itu, jawaban Tuhan tuh ada saja. Yang bisa membuat lu tuh terpesona dengan karya Tuhan. Makanya orang yang doa dengan doa, bukan sakit hati ya, beda sakit hati dan patah hati. Saya sakit hati sekali kakak, saya benci, itu bahaya loh. Ini patah hati kenapa? Lu buat baik dengan orang, lu sedih hati, lu betul-betul tulus menolong orang, tapi orang itu tusuk lu dari belakang. Orang itu memfitnah kamu. Lu benar-benar mencintai ini orang ini betul-betul tulus sekali. Ini antara tulus dan bodoh, ini beda-beda tipis ya. Ini tulus, tapi arahnya ke bodoh juga jangan ya. Tulus itu sudah boleh bodoh. Karena kebanyakan orang tulus itu sering dibodoh. Kasih tahu sebelah kiri kan. Makanya jangan jadi orang tulus yang bodoh. 1, 2, 3. Tapi jadilah orang tulus yang benar. Setuju, katakan amin. Yang punya pengertian.
Lu tulus, iya tulus sudah. Ini tulus, tiba-tiba dia tusuk dari belakang. Ini tulus, tiba-tiba dia sementara main serong di belakang. Lu patah hati pasti. Lu hancur hati pasti. Lu sedih sekali lupung hati. Lu mulai masuklah dalam doa-doamu yang bertalu-talu. Bapa. Maka Alkitab menjadi nyata. Tuhan dekat dengan orang yang lagi patah hati. Ada yang patah hati karena apa? Ingat ya, patah hati karena tulusnya kamu itu beda dengan kamu jengkel karena apa yang kau inginkan itu lupung Bapak Mama sonde kasih. Jadi jangan semua patah hati ya sonde ya. Bukan semua patah hati, ini patah hati yang dimaksud lu tulus. Lu melakukan yang benar. Lu benar-benar tulus nih. Sonde ada embel-embel yang lain tapi dia tusuk lu dari belakang. Lu dia kata-katain you, dia fitnah you. Jadi patah hati, sedih, berduka cita. Tuhan suka dekat dengan orang lagi patah hati. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, patah hati tiap hari sudah, 1, 2, 3. Makanya ayo, jangan takut dengan patah hati bos. Jangan takut dengan kata sedih. Ya, ketika lu sedih, coba masuk di hadirat Bapa. Bahagianya lu dapat bos. Ada kekuatan kayak sukacita yang berbeda tuh. Lu keluar dari lu ruang doa, lu keluar dari kamar yang waktu lu doa. Kayak ada kekuatan gila. Ada sesuatu. Dan itu you akan dapatkan terus ketika you terus di hadiratnya. Kayak gitu. Bukan lu saya suruh kamu pelihara itu patah hati. Bukan. Tapi dengan kamu dalam posisi patah hati. Kamu ada di hadirat Bapa. Kamu dapat kebahagiaan itu. Kenapa? Dia dekat dengan orang yang patah. Supaya dia kasih penghiburan. Bisa nangkap sampai sini? Halo, bisa nangkap sampai sini? Takut sekarang dengan patah hati? Karena dengan patah hati kamu dekat dengan Tuhan. Ingat patah hati yang tulus ya, karena ketulusan kamu. Yang kelima, ayat 5 yang ketiga. Ya, baca 2, 3. Wih, kasih tahu sebelah kiri kanan, lembut sama dengan rendah hati. 1, 2, 3. Jadi siapa? Kamu lihat orang yang rendah hati itu, dia pun kawan banyak kok sonde. Dia susah tidak di bumi? Tidak, dia miliki semua orang. Karena dia apa? Dia rendah hati. Dia tidak sombong. Dia punya juga dia, orang bilang apa ya? Bahasa gaulnya bilang apa ya? Dia low profile begitu. Jadi dia bisa jadi apa saja, dalam situasi apa saja, dalam keadaan seperti apa saja. Dia tidak memilih-milih teman. Mau kaya, mau miskin, mau hitam, keriting, mau putih, rambut lurus, apa segala macam. Dia sama saja. Amin. Disuruh dia lakukan. Jadi orang rendah hati itu dekat dengan kata taat. 1, 2, 3. Lagi. Ya, jadi lemah lembut artinya apa? Ini salah satunya, rendah hati. Siapa di sini? Kalau orang suruh, kamu pergi tapi masih ngomel di mulut. Pergi dulu adik. Is dulu baru, masih. Is dulu, tapi sepanjang jalan lu ngomel. Makanya lu celaka di luar sana. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati oh. Kadang-kadang itu ketompu mulut ini berakibat celaka. 1, 2, 3. Tahu rendah hati artinya apa? Tidak bersungut-sungut. Tidak berbantah-bantahan, tidak menggerutu. Dia menerima semua perintah itu dengan suka. Kasih tahu sebelah kiri kan, ayo rendah hati ya. Rendah hati yang kedua artinya apa? Suka mengampuni. Coba lihat sebelah kiri kan, masih dendam? Masih marah ada orang? Masih lihat orang pemuka ini jijik? Masih? Ada yang begitu? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bertobat. Oke, buka Matius 6 ayat 14-15. Baca ini ayat ulang-ulang supaya kamu mengerti. Orang rendah hati itu sukanya mengampuni. Tapi kalau dia tidak mau mengampuni, kamu lihat ini resikonya. Matius 6 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14-15. Baca. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga akan. Lihat ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga, resikonya tinggi kak.
Jadi jangan sampai Anda ini tidak mau mengampuni orang. Mau orang itu buat kita ini salah, sakit hatinya kayak apa. Anda sudah berdoa, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Bisa ngerti tidak? Yang berduka cita, yang sedih hatinya. Dan Tuhan akan bela Anda. Tidak usah benci orang. Setuju, katakan amin. Lepaskan pengampunan. Karena kamu berhadapan dengan Bapa. Kalau kamu hari ini mengampuni orang, Bapamu di surga mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu hari ini tidak mengampuni orang lain, maka siapa? Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati teman. 1, 2, 3. Jadilah orang yang rendah. Rendah apa? Rendah hati. Yang keempat, ayat yang ke-6. Baca lagi terus. Mau bahagia? Amin. Oke, mari kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang... Oke, baca ulang lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang... Karena... Mereka akan apa? Nah, sekarang pertanyaannya. Ini orang yang haus dan lapar ini orang yang seperti apa sebenarnya? Oke, saya kasih cepat-cepat. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Bapa. Itu haus dan lapar akan Bapa. Haus dan lapar akan yang benar. Berarti orang itu rindu akan melakukan kehendak Bapa. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah kamu rindu melakukan apa yang Bapa mau atau belum? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sudah atau belum? Atau Anda hanya sama seperti orang banyak yang menggiring Tuhan Yesus. Yang hanya mau menerima mujizat tetapi tidak mau melakukan kehendak Bapa. Makanya dia ngomong di bukit. Kamu mau berbahagia. Kamu menerima sukacita. Kamu menerima damai sejahtera. Berbahagialah orang yang mau melakukan kehendakku. Yaitu haus dan lapar akan dia. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ayo. Mau bahagia? Coba ngomong. Coba saya suka kamu ngomong-ngomong. 2, 3. Mau bahagia? Lakukan kehendaknya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke, katakan saya mau berbahagia. Maka saya harus melakukan kehendak Bapa di surga. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Saya mau bahagia. Saya harus melakukan apa? Kehendak Bapa di surga. Hei teman, lihat saya. Ingat, jangan pakai standar bahagianya ketong. Uang itu tidak bisa memberi kita bahagia. Uang itu bisa mencukupi Anda pun kebutuhan, iya, tetapi bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setuju, katakan amin. Maka lakukan apa yang dia mau. Lakukan apa yang dia kehendaki. Setuju, katakan amin. Anda tidak bisa bahagia Anda ukur dengan uang. Kebahagiaan ukur dengan mujizat ini, mujizat itu. Tidak bisa. Makanya dia punya konsep itu berbeda. Bukan mujizat ini yang buat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia itu ketaatan kita melakukan rasa haus dan lapar ini, kakak. Makanya kalau teman-teman di sini main persekutuan, main pergi ke gereja, datang palpil-pal datang gereja, persekutuan, ikut sel group, ikut kebaktian rayon, kebaktian pemuda, pokoknya semua kebaktian lu ikut habis. Belum doa pribadi lagi, belum segala macam, tetapi Anda tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kau disebut penjahat. 1, 2, 3. Ya, sesuai Alkitab, bukan orang yang bersuruh memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Ayat yang ke-22 dibilang, bukankah Tuhan, tidakkah engkau tahu kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Matius 7. Ayat 23 dia bilang begini, pada hari yang terakhir aku akan berterus terang kepada kamu. Hai sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak pernah kenal ini orang dong, padahal melayani Tuhan. Padahal berdoa juga, buat mujizat atas nama Tuhan. Tapi ujung-ujung Tuhan bilang gini, beta sudah kenal lu. Lu jahat di mataku. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya ketong jadi orang Kristen ini, kalau hanya cuma pergi rajin ke gereja, datang persekutuan, tapi kehidupan kamu setiap hari di rumah kamu brengsek, kehidupan kamu seperti setan, kamu melawan orang tua kamu menyimpan dendam di dalam diri kamu tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga, omong kosong. Apa yang kamu bangun dalam hidup kamu? Tidak ada. Yang adanya kesia-siaan sama seperti rumah yang sudah kosong, rapi tersusun tapi tidak ada isi. Rapi tersusun, tapi kosong, tidak ada isi.
Anda kelihatannya orang-orang yang datang beribadah, persekutuan ke gereja, rohani, pegang Alkitab penuh. Anda punya pokoknya gendong ke majelis besar satu. Salam, sepanjang jalan salam, karena ini hari Minggu. Tapi ternyata salam habis pulang ke rumah, papoko bini, papoko ini, segala macam lu injak di batang leher. Ya, kasih tahu, ini bukan soal aktivitas rohani. Ini soal ketaatanmu melakukan kehendak Bapa. 1, 2, 3. Jadi kekristenan itu soal apa? Ketaatan melakukan kehendak. Yes, bukan aktivitas yang banyak secara rohani. Bukan hanya kamu setia beribadah, itu bagian kecil sah. Tapi setiap hari dalam kehidupan kamu, di kuliah, di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan tempat Anda bermain, Anda menunjukkan Anda punya kualitas hidup. Anda punya mulut dijaga, Anda punya hati dijaga, mata Anda dijaga, tingkah laku Anda dijaga, attitude Anda dijaga, semua norma kesopanan Anda punya dijaga. Karena Anda menjadi Injil yang terbuka yang dilihat oleh semua orang. Benar ada Kristus di dalam kamu atau tidak? Makanya mau berbahagia, jadilah orang yang taat melakukan kehendak Bapa, yang haus dan lapar akan yang benar. Setuju, katakan amin. Ayo jadi orang percaya yang benar-benar percaya. Ayo jadi anak muda yang benar-benar Kristen, yang benar-benar Kristen, yang mau melakukan kehendak Bapa, bukan sekedar rutinitas agamawi. Karena hanya rutinitas agamawi, bahagianya cuma sebentar. Jadi kita ke gereja, ke persekutuan itu bukan hanya cuma diajak saja, tapi memang ini ajang untuk kamu belajar dan kamu praktek di rumah Anda masing-masing dalam kehidupan Anda. Amin. Mau bahagia? Mau? Oke, lakukan kehendak Bapa di sorga. 1, 2, 3. Yes, ayat yang ke-7. Ini kita omong bahagia, tapi Anda muka ini susah sekali karena memang bertentangan dengan diri. Ayat 7 sudah. Betul toh Fani? Ketua susah sudah ini. Susah apa? Ini kita mau cari bahagia sejati ini. Ya. Kau mau tidur disuruh berdoa. Kau mau tidur disuruh berdoa. Ada yang bilang begini, di sini terlalu nyaman, makanya dia mau pergi di Oisusu sana. Ya gitu. Saya bilang ini, itu lu punya nyaman itu sesuai ukuran lu. Coba lu ikut aturannya Bapak saya. Saya kasih di lu bisa mampu enggak? Hati-hati loh. Coba lihat sebelah kiri kan, hati-hati. Bahagia menurut kamu dan bahagia menurut Bapak beda. 1, 2, 3. Yo, enak siapa punya? Kakak, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Bahagianya kita itu semu penuh dengan kedagingan. 1, 2, 3. Tapi Tuhan Yesus tawarkan kita bahagia yang benar. Bahagia yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Masuk ke tempat yang baru, Yerusalem yang baru, bumi baru, langit yang baru, kakak. Dia berikan ketong, ini bahagia yang ini yang aku mau. Ini yang harus lu miliki dalam lu penghidup. Ini, ayat yang ke-7. 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Murah hati. Terus, karena mereka yang apa? Ya, di sini dia punya terjemahan yang lain. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, sebab Allah akan mengasihani mereka juga. Sekali lagi, Anda baca, Anda punya di sini. 2, 3. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, karena Allah akan mengasihani dia juga. Jadi kalau Anda murah hati juga mengasihani orang. Tuh, jadi cepat Anda punya hati itu jatuh. Kayak gitu. Jadi bukan orang jatuh di situ Anda mulai, karena ini FB Pro, langsung Anda bukan tolong orang duluan, Anda video dulu. Kenapa Pak jatuh Pak? Kenapa Pak? Harusnya tolong. Itu berarti kita ini kurang empati. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ini media sosial ini bikin ketong kurang empati. Bukan lagi simpati tapi empati. Kalau simpati itu hanya bilang gini, oh iya turut berduka cita. Kalau empati itu pergi ke tempatnya, itu empati. Ini orang lagi jatuh, lu foto dulu. Kemudian FB Pro dulu. Ya tuh, coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Lagi, hati-hati. Amin. Jadi bahagianya kita tuh apa? Menolong orang lah. Dengan tuh, bukan saya tolong lu ini hari, supaya lu tolong beta besok-besok. Tidak ada begitu. Jadi ketong tolong orang, bukan karena orang itu mampu menolong kita lagi. Bukan. Ketong mengasihi orang, bukan orang itu mampu mengasihi kita. Bukan. Makanya kata Alkitab bilang begini, kalau dulu kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi, tapi Tuhan Yesus bilang gini, kasihilah
Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau dulu ajarannya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Tetapi lebih tipis lagi Tuhan bilang apa? Kasihilah, kasih tahu sebelah kiri kanan. Sudah mengasihi musuh atau belum? Sudah atau belum? Kasih sesamamu itu biasa. Tapi kalau kasih musuh, sudah siap? Katanya mau bahagia. Coba lihat sebelah kiri kan, mau bahagia. Kasihi musuhmu, 1, 2, 3. Omong kuat. Lagi, cepat sedikit. Kuat. Oke. Sekarang saya kasih waktu tutup mata dulu. Omong dalam diri kamu, kasihi musuh. Ingat, sebut kau nama masing-masing. Kamu kan punya musuh semua di sini. Ngomong sebut namamu, bilang Vero, kasihi musuhmu. Victor, kasihi musuhmu. Kasihi musuh. Kasihi musuh. Amin. Supaya apa? Kamu pun dikasihi oleh Bapa kita. Ada amin. Sama hukumnya. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan Allah juga tidak mau mengampuni kesalahan kamu. Jangan seperti itu kakak. Ayo belajar, berjuang. Pasti bisa. Karena ketika kita mengasihi musuh kita, kamu akan rasa plong di sini. Amin. Makanya sering-sering patah hati supaya sering-sering mengampuni. Amin dulu. 8. Ayat 8 terus. Ya. Kalau ini panjang sekali. Kalau orang suci hati itu berarti hati ini tidak ada lagi iri hati, kedengkian, amarah, persinahan, percabulan. Karena yang masuk tidak menajiskan. Karena itu keluarnya nanti di jamban atau toilet. Tetapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Karena itu dari dalam hati. Jadi kalau hati kamu ini penuh dengan kebusukan, tidak ada yang benar, maka semua yang najis yang menguasai kamu. Jadi mau bahagia, bersihkan hati kamu. Coba lihat sebelah kiri kan, masih ada yang najis di hati? Ayo bersihkan 1, 2, 3. Memang agak berat kalau omong bahagianya Tuhan itu susah sekali ya. Karena semua yang kamu punya hati ini adalah semua kedagingan. Ini bertentangan dengan daging, ini semua Nina kakak. Jadi pasti berat. Suci hatinya, siapa di sini pun hati suci? Sebentar keluar bersenggol sedikit, son ada yang bertogor muka berasam sedikit. Mulai Anda punya pikiran negatif tentang orang. Kenapa ya? Setiap kali beta ini persekutuan nih, ada sensinis dan beta. Lu perasaan saya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan tahu ada orang yang sinis dan Anda. Itu artinya Anda terlalu cantik atau ganteng. Setuju katakan amin. Percaya diri saya, kalau dia sinis, Anda lebih baik dari dia. Santai aja. Karena di sini bukan kumpulan orang manusia baik semua di sini. Jadi kalau orang bilang gini, tapi persekutuan itu, kalau di situ orang baik, omong kosong. Ini orang conde baik semua yang diperbaiki Tuhan di sini. Ada amin? Semua dengan kelakuan-kelakuan yang betul-betul menyakiti hati Bapa. Kumpul semua di sini. Kemudian diperbaiki pelan-pelan. Siapa yang memperbaiki? Ya Roh Kudus, Bapa kita. Setuju katakan amin. Dia yang memperbaiki Anda, dia yang mengubah hidup Anda dan hati Anda, bukan saya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi sayangilah penciptamu. 1, 2, 3. Ya, yang ke-9, ayat 9. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Ya, jangan orang mau berkelahi Anda bilang gini, pukul dia. Tambah lagi. Injak dia. Rui dia. Jangan pakai rui. Injak dia. Nanti pas orang bilang, kenapa pas orang sonde lerai ini orang? Sonde betul semua kasih lerai, madu sonde mau nak. Padahal dia bilang pukul dia, injak dia. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati jangan jadi provokator. 1, 2, 3. Jadi Anda yang buat, Anda bilang adik Anda. Kan biasa begitu, kakak ini kan bela diri. Siapa yang buat ini rumah berantakan? Adik. Padahal dia juga nih. Jadilah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu selalu identik dengan orang yang suka bertanggung jawab. Jadi kalau kamu belajar bertanggung jawab, Anda sedang melatih diri Anda untuk menjadi orang yang selalu membawa damai. Karena orang-orang yang bertanggung jawab itu selalu bawa damai. Nah. Kenapa? Dia mampu menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh dia dengan sukacita. Maka dia bawa damai. Harusnya dipecat semua satu kantor, tapi dia mampu menyelesaikan semua dia pun tugas, satu kantor diselamatkan. Damai tidak dia? Dia bawa damai tidak? Seharusnya semua orang kena tangkap, tapi dia menjadi damai di situ. Dia membawa damai. Dia menyelesaikannya dengan baik. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Belajar tanggung jawab.
maka kau akan menjadi orang yang membawa damai. 1, 2, 3. Yes. Amin. Oke, terus ayat yang ke-10, yang terakhir. 2, 3. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena dia melakukan kehendak Allah. Salah satunya ketika lu mau melakukan Tuhan pun mau, tiba-tiba lu pun kau bilang begini. Oh, hanya basong saya masuk surga na katong sonde. Neo, basong mau naik bulat-bulat na pisu, basong su, tau sa bergaul dan katong lai. Pernah terjadi begitu dalam hidupmu? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kau kuat, kau selamat. Tapi kalau kau artinya ciut, akhirnya kembali dengan lu pun kawan-kawan, lu now. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Menderita karena melakukan kehendak Bapa, bahagia kamu. 1, 2, 3. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi mau berbahagia menurut kehendak Tuhan selalu bertentangan dengan keinginan dagingmu. 1, 2, 3. Pulang rumah PR buat kamu, belajar ini lagi. Ini hari saya hanya kasih spill ini buat teman-teman. Pulang baca lagi ulang-ulang. Dia minimal itu sekitar 15 kali. Baru nanti kamu akan dapat di pungrema. Kamu akan dapat dia punya sari daripada firman ini. Renungkan terus setiap hari. Ini penting sekali karena ini kunci. Kan semua orang cari bahagia tuh di bumi toh. Mereka pikir dengan dapat uang dapat bahagia. Mereka pikir dapat nyong ganteng bahagia. Mereka pikir dapat nona cantik bahagia. Mereka pikir dapat pekerjaan bahagia. Mereka pikir punya rumah tangga yang bagus, menikah kiri kanan bahagia. Ternyata kan belum tentu. Makanya Tuhan bilang gini, lu mau bahagia? Ayo ikut sesuai dengan apa yang saya berikan buat kamu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang dia mau, taati, lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Kesungguhan. 1, 2, 3. Taati dan lakukan dengan sungguh-sungguh.